Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Natalia. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Silor. Saya berasal dari kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menceritakan sejarah singkat pribadi saya untuk melengkapi tugas mata pelajaran PPKN. Simak baik-baik ya. Singkat cerita, pada tahun 2006, orang tua saya memasukkan saya ke PAUD Mekarsari yang letaknya berada di Desa Gunung Sari, kilometer 12 di Blok B. Pada saat itu, orang tua saya memasukkan saya ke PAUD dengan usia yang bisa dibilang paling muda dibandingkan teman-teman saya. Bisa dibilang yang paling kecil. Itu ketika berangkat sekolah selalu ditemani orang tua saya. Ketika belajar pun masih ditemani karena saya masih terlalu kecil. Setelah itu, usia saya memasuki 6 tahun. Saya sudah tidak ditemani lagi, berangkat sekolah sudah tidak ditemani, berangkat sekolah sudah sama teman-teman saya, pulang pun begitu. Setelah lulus dari PAUD Mekarsari, setelah itu saya lanjut di SDN 023 yang berada di Desa Gunung Sari. Letaknya masih berada di Desa Gunung Sari, satu desa dengan TK saya yang tadi. Letak sekolahnya ini berada di tengah-tengah di antara Blok A dan Blok B. Jadi Desa Gunung Sari ini terbagi menjadi dua bagian, ada Blok A dan ada Blok B. Singkat cerita, pada saat itu saya sudah memasuki kelas 2 SD. Orang tua saya pindah rumah lagi, pindah rumahnya itu ke bagian Blok A, tapi masih satu desa di Desa Gunung Sari. Singkat cerita lagi, pada kelas 4 SD, orang tua saya pindah rumah lagi. Pindahnya ini ke Desa Bumi Rahayu, kilometer 9. Di sini mau nggak mau, saya pun harus pindah sekolah. Saya pindah sekolah dari SDN 023 Desa Gunung Sari ke SDN 021 Bumi Rahayu. Sebenarnya berat bagi saya untuk meninggalkan sekolah lama karena sudah terlalu nyaman dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan suasana sekolahnya. Singkat cerita, lulus dari SDN 021 Bumi Rahayu, saya lanjut bersekolah di SMP Negeri 5 Tanjung Silor. Letaknya berada di Desa Gunung Sari. Singkat cerita, memasuki SMP ini, saya tertarik dengan ekstrakurikulernya, yaitu ada 3, cuman saya tertarik 1, yaitu ada PMR, Pramuka, dan Pencaksilat. Saya ini tertarik dengan Pencaksilatnya, tapi karena waktu itu Pramuka itu sangat wajib, jadi semua siswa harus mengikuti yang namanya Pramuka. Jadi saya mengikuti 2, yaitu Pencaksilat dan Pramuka. Saya mengikuti itu dari kelas 1 sampai lulus, nggak berhenti. Pencaksilat pun sampai sekarang masih terus berlanjut. Singkat cerita, pada saat saya masih awal masuk kelas 9, tiba-tiba di situ digemparkan dengan sebuah penyakit yang bernama COVID-19 atau Corona. Di sini pada saat itu sekolah meliburkan kami hanya 2 minggu. Tapi seiring berjalan waktu, sampai saya lulus pun dari SMP, memasuki SMK lagi, mau 2 tahun. Sangat tidak senang bagi saya ketika lulus dari SMP itu tidak ada membuat sebuah kesan-kesan yang sangat bisa dikenang gitu. Tidak ada sebuah perpisahan di antara teman-teman saya yang lainnya, karena memang pada saat itu sebuah perkumpulan itu tidak diperbolehkan.
Singkat cerita, lulus dari SMP Negeri 5, saya lanjut bersekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Saya di sini mengambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Ada 3 jurusan di SMK ini. Ada MM, Multimedia, RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Sebenarnya tidak tertarik untuk memasuki jurusan TKJ, cuman karena ngikut-ngikut aja. Jadi selama pembelajaran ini pun ya saya sudah mulai terbiasa dan mulai suka yang namanya dengan jurusan TKJ. Pada saat memasuki SMK kelas 10 itu belajarnya masih belajar online. Jadi selama 1 tahun kita cuman belajar, ketemu guru, teman-teman itu cuman melalui HP. Nah, karena ya itu belum diperbolehkan berkumpul-kumpul. Singkat cerita masuk kelas 11. Nah, di sini tuh sudah mulai turun sekolah, cuman kita turunnya tuh enggak langsung turun semua. Maksudnya kayak satu kelas dibagi jadi 2. Minggu ini yang turun 15 anak satu kelas. Minggu depannya lagi 15 anaknya lagi. Berjalan waktu memasuki kelas 12. Nah, di sini sudah mulai yang namanya corona itu sudah mulai hilang. Jadi sudah bisa kayak sekolah tuh sudah bisa turun semua, sudah mulai aktif semua. Cuman tidak bertahan lama, sudah bisa bertemu teman-teman, guru-guru pun, kami pun menghadapi yang namanya PKL. Apa sih kepanjangan dari PKL itu? Yaitu praktik kerja lapangan. Nah, di sini masing-masing anak berhak memilih tempat PKL yang dia inginkan. Untuk saya sendiri, saya PKL di Kodim 0903 Bulungan. Ya, saya tidak sendiri, saya memiliki 13 teman saya lainnya, beda-beda jurusan, beda-beda kelas. Nah, di situ kami PKL selama 4 bulan. Banyak yang saya ambil dari selama saya PKL. Banyak yang bisa saya pelajari. Singkat cerita, setelah selesai PKL 4 bulan, mulai memasuki sekolah lagi. Tapi di sini kita masuk sekolahnya itu masih pakai sesi karena keterbatasan sekolah masih dalam masa pembangunan. Jadi ya harus dibagi, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. 2 minggu kami masuk pagi, 2 minggunya kami masuk siang, gitu seterusnya. Nah, setelah itu tidak lama kami akan menghadapi UKK. Mungkin sekitar 3 bulan yang akan datang, kami pun akan menghadapi yang namanya kelulusan.